Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, tim pemangkar dan masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai. Sudah lama saya tidak menggelar live terkait dengan beberapa persoalan yang sedang menjadi tontonan selama ini. Karena ini saya katakan bukan menjadi sebuah tuntunan tapi tontonan di media sosial, di mana konflik antara kami tim pemangkar dan tim anti pemangkar. Saudaraku masyarakat Situbondo, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir ini kita dihadapkan dengan beberapa persoalan yang cukup menyita perhatian warga Situbondo khususnya, dan beberapa kota yang selama ini juga selalu aktif mengikuti perkembangan yang ada. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa kami selama ini hanya melakukan sebuah reaksi. Saya ulangi, kami selama ini hanya melakukan sebuah reaksi dari aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan keberadaan GP Sakera atau tim pemangkar. Namun saya beberapa kali mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan sebuah peredaman. Yang pertama, mungkin akan saya kilas balikkan, saya pernah membuat sebuah perintah kepada anggota tim pemangkar untuk kita tidak melakukan pembulian. Namun ternyata itu harus saya cabut setelah hantaman-hantaman fitnah, hantaman-hantaman kebohongan, hantaman-hantaman fitnah, dan yang lain-lain itu selalu menghampiri kepada kami. Maka saya sebagai Ketum GP Sakera dan pembina pemangkar memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga emosi dari teman-teman. Sehingga ketika pertama kali tim kami, bahkan dalam hal ini adalah saya, itu dilakukan laporan, kita diam. Pemberitahuan dan pengaduan kepada salah satu anggota saya, kita diam. Tapi setelah itu dilanjut dengan gerakan mereka melakukan laporan, maka kita melapor balik. Jadi ini yang perlu dipahami dulu, bahwa kita melakukan reaksi kawan, bukan melakukan aksi. Aksi yang mereka lakukan, kita melakukan reaksi. Jadi agar supaya warga Situbondo juga memahami bahwa bukan kami pemicunya, bukan kami pelakunya yang di awal. Seperti halnya perpecahan ini juga saya kilas balik lagi, bahwa perpecahan ini terjadi setelah ada body shaming yang dilakukan kepada anggota saya, yaitu Ahmad Fatoni, dengan menggunakan bahasa kopok, dan itu sementara saya biarkan. Namun setelah dilakukan lagi oleh saudara Lilur dengan memberikan pemberitahuan di media sosial terkait dengan GP Sakera, maka GP Sakera saya kembalikan yang gerakan perlawanan Situbondo anti korupsi. Jadi ini yang perlu dipahami dulu oleh teman-teman atau saudara-saudara saya terkait dengan beberapa kejadian, terkait dengan beberapa agenda yang itu sudah terjadi. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, yang pertama, saya merasa senang. Saya merasa senang bahwa saudara Lilur, dalam hal ini akun dan mungkin ya saya katakan aja lah saudara Lilur, sudah kembali aktif di dunia medsos. Setelah beberapa bulan vakum, saya juga tidak tahu kenapa, tapi saya tidak pernah memberikan statement atau tuduhan bahwa saudara Lilur tidak memiliki paket seperti yang dituduhkan saudara Lilur kepada grup sebelah. Saya tidak tahu grup sebelah itu siapa, tapi saya tidak pernah atau grup kami tidak pernah mengatakan bahwa saudara Lilur itu tidak memiliki
apa namanya ini paket. Jadi ini yang ada pembeda lah sedikit gitu loh. Tapi saya berpikir saya terima kasih dan saya senang kembali bahwa saudara Lilur itu sudah aktif kembali. Mungkin pesan ini akan langsung saya tujukan kepada saudara Lilur sebagai mantan pembina saya. Jadi dan juga ini bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat Situbondo bagaimana kita harus bersikap. Saudara Lilur, kita tahu bahwa kita adalah seorang leader. Karena bagaimanapun saudara Lilur juga memiliki anak buah. Saya juga demikian. Di samping GP Sakera, di KH Sabar, Putra Mandiri, nah, dalam hal ini terangkum dalam namanya tim pemangkar, saya punya anak buah. Saya punya harapan yang besar kepada Mas Lilur, dalam hal ini adalah saudara Lilur. Jika kita bicara bahwa kita itu adalah seorang leader, jika kita bicara kita ini seorang pemimpin, saya berharap banyak kepada saudara Lilur untuk tunjukkan bahwa saudara Lilur itu adalah sosok pemimpin yang bisa digugu dan bisa ditiru oleh minimal anak buahnya sendiri dan masyarakat Situbondo secara umum. Ini juga pesan kepada saya dan juga para pimpinan lain yang merasa memiliki namanya anak buah. Saudara Lilur yang sangat saya hormati, kita tahu bahwa dari statement yang saudara berikan bahwa saudara melakukan beberapa laporan, bahkan mempersiapkan sekitar 27 kalau tidak keliru laporan. Saya hormati itu. Saya hormati itu. Karena apa? Karena laporan itu adalah bentuk kedewasaan, bentuk orang yang memahami bahwa kita adalah negara hukum. Jujur aja itu saya menghormati sekali dan ya banggalah dalam hal ini bahwa saudara Lilur menggunakan jalur yang semestinya. Namun saudara Lilur, karena bagaimanapun saya tidak pernah menjilat ludah saya bahwa dan saya mengakui bahwa saudara adalah seorang pemimpin ya. Karena yaitu tadi memiliki beberapa anak buah yang itu sepertinya sudah mengikuti jejak-jejaknya. Yang kedua adalah siapa yang tidak kenal dengan saudara Lilur di Situbondo, bahkan lebih terkenal daripada saya sebelumnya. Kalau sekarang mungkin imbang kita, tapi sebelumnya saudara Lilur sudah dikenal oleh masyarakat Situbondo. Maka sebagai orang yang baru, lebih baru atau lebih anyar muncul dan hadir di Situbondo, yaitu saya, Saiful Bahri, saya memiliki harapan yang sangat besar kepada saudara Holilur. Ketika kita sadar menjadi seorang pemimpin yang diikutin dan memiliki anak buah, maka saya ajak saudara Lilur, selain saudara itu mampu dan bisa melakukan laporan polisi, saya ajak ini ya, sebagai orang yang baru muncul, karena ini kita menjadi background, menjadi public figure, agar ditiru oleh orang-orang di bawahnya, agar ditiru oleh masyarakat di bawahnya, untuk kita bertindak menjadi kesatria sejati. Karena ini kita akan diikuti. Saya ajak saudara Lilur untuk menjadi kesatria sejati. Saya ajak saudara Lilur untuk benar-benar menjadi pemimpin yang sejati. Apa itu pemimpin yang sejati? Pemimpin sejati itu tidak melakukan hanya di satu sisi, tapi menafikan di sisi yang lain. Persoalan kita ini ditunggu oleh masyarakat Situbondo. Mungkin banyak orang yang menunggu, atau mungkin akan menjadi sebuah pembelajaran dari
pertarungan hukum yang sedang terjadi. Maka saya ajak sekali lagi, ayo tunjukkan siapa di sini yang benar dan siapa yang salah dengan taat kepada hukum yang berlaku. Apa maksud saya mengajak saudara Lilur untuk bertindak sebagai kesatria? Lakukan hak saudara sebagai pelapor, tapi jangan lari ketika saudara diundang atau dipanggil menjadi saksi dari terlapor. Ini namanya kesatria, saudara. Ini namanya kesatria. Ayo kita selesaikan. Ayo kita selesaikan, karena sekarang kita pilih jalur hukum menjadi jalur utama. Maka ayo kita hadapi ketika saudara Lilur itu melaporkan kelompok kami atau saya akan datang untuk melakukan pembantahan di mana itu menjadi hak saya. Saya tidak akan pernah melakukan sebuah upaya untuk menghambat namanya kejelasan dan terang benderangnya dari sebuah kasus yang saudara laporkan. Tapi demikian pula, saudaraku, Holilur, bahwa saudara juga harus memiliki jiwa kesatria seperti yang saya tawarkan tadi. Bahwa ketika saudara diundang, ketika saudara dipanggil, jangan berbanyak alasan. Jangan memperbanyak alasan untuk saudara mangkir. Itu namanya kesatria. Sehingga kita bisa mempertontonkan kepada masyarakat Situbondo bagaimana sesungguhnya seorang kesatria itu bertarung, bukan bersembunyi. Itu kesatria, Bu. Jangan seperti kasus kemarin. Ketika undangan dari Polres sampai 3 kali. Sampai 3 kali itu tidak hadir di dalam panggilan tersebut. Ayo saya ajak saudara, kalau saudara tidak memahami nama jiwa kesatria seperti apa, hari ini, malam ini saya ajak saudara untuk memahami bagaimana menjadi kesatria sejati. Apa kesatria sejati? Kalau kita bertarung di hukum, satu, tidak ada seorang pun yang menghalangi kita untuk melaporkan seseorang. Kedua, hadapi laporan orang lain dan berikan kesaksian untuk melakukan pembantahan-pembantahan. Itu namanya kesatria sejati, men. Mungkin saudara tidak paham di situ, sehingga saudara mangkir ketika ada pemanggilan polisi hingga 3 kali. Maka saya sebagai orang yang baru muncul di Situbondo, saya mengajak saudara agar apa? Agar semua orang yang mengagumi saudara, agar semua anak-anak kita, adik-adik kita bisa mempelajari tingkah laku kesatria dari kita berdua. Sekali lagi saya ucapkan kepada saudara Lilur, jangan lagi, sekali lagi saya tegaskan, jangan lagi menggunakan cara seperti kemarin ketika undangan dari Polres hingga 3 kali saudara tidak hadir dengan alasan-alasan yang diberikan. Terus kapan masyarakat Situbondo bisa melihat seorang kesatria yang bernama Lilur berani berhadapan dengan hukum? Ambil dua-duanya, laporkan dan hadapi laporan orang lain. Kenapa? Karena ini dibutuhkan. Kita jangan selalu berkuar-kuar sebagai seorang pejuang. Kita jangan selalu berkuar-kuar menjadi seorang aktivis. Kalau faktanya kita takut menghadapi hukum, kita mangkir dari undangan. Sudah cukup sekali lagi kepada seluruh masyarakat Situbondo umumnya dan seluruh orang-orang yang mengatakan seorang pemimpin, seorang aktivis. Sudah cukup Situbondo dipertontonkan oleh salah seorang ketua LSM yang dia mangkir dalam panggilannya sehingga mendapatkan cap DPO. Memalukan. Memalukan itu namanya. Sudah cukup. Jangan lagi diulangi dengan mangkirnya seseorang yang merasa dirinya seorang aktivis,
ketika polisi membutuhkan keterangannya, saya tantang saudara. Saya tidak mau lagi di situ bondo ada DPO dari orang-orang yang mengaku sebagai seorang aktivis, tapi rupanya licik ketika dia mendapatkan panggilan dan bersembunyi di ketiak orang-orang yang kita tidak paham sesungguhnya dia itu berpikiran seperti apa. Sudah cukup. Maka sebagai penghargaan saya kepada saudara Lilur, sebagai penghargaan saya, penghormatan saya kepada saudara Lilur, agar orang yang mengagumi saudara, agar orang yang mengikuti saudara, mengikuti betul-betul sebagai seorang kesatria. Apalagi saudara mempunyai pengakuan bahwa saudara itu adalah turunan dari orang-orang terhormat, turunan dari para pendekar, turunan dari para sunan. Maka tunjukkan, hadapi semuanya. Agar kita tidak mempersulit polisi dalam mencari kebenaran yang ada. Dan kami, Bang, saudara Lilur, dengar ya. Dengar ini omongan saya. Dan kami, saya dan anak buah saya jamin ketika dipanggil oleh polisi, ketika diundang oleh polisi, kami tidak akan berani untuk tidak datang. Kami tidak akan bersembunyi di kemaluan orang-orang yang menakut. Kami akan hadir, pegang omongan saya. Dan ketika ada anak buah saya yang tidak hadir, maka saya akan memberhentikan dia sebagai anggota saya. Bahkan ketika saya tidak hadir, saya akan tenggelam dan tidak akan muncul lagi di situ bondo. Karena saya malu. Karena seorang pendekar, seorang kesatria itu berani berhadapan dengan siapa saja. Berani berhadapan ketika dia dihadapkan dengan persoalan hukum. Apalagi saudara, dikawal sekian banyak sarjana hukum, dikawal sekian banyak pengacara, maka saya ajak sebagai penghargaan saya kepada saudara. Jangan lagi ada berita bahwa saudara mangkir ketika saudara dapat undangan atau panggilan. Jangan lagi ada berita itu. Malu saya. Tunjukkan saudara Lilur bahwa saudara itu orang berani. Tunjukkan saudara Lilur bahwa saudara itu orang hebat. Tunjukkan saudara Lilur bahwa saudara bukan pengecut dengan cara saudara datang ketika ada undangan. Kami membutuhkan itu agar kami tidak salah ketika kami dulu ikut dalam barisan saudara. Agar kami tidak menyesal ketika kami dulu ikut dalam barisan saudara. Agar saya sebagai ketum GB Sakera tidak malu ketika saya statementkan, ketika saya briefingkan kepada anak-anak buah saya bahwa pembina kita, saudara Lilur, itu orang yang berani. Saudara Lilur adalah orang yang berkomitmen. Saudara Lilur adalah orang yang mempunyai keberanian dan sebagai kesatria. Jangan sampai saya malu pernah mengucapkan hal tersebut kepada anak buah saya dengan saya dipertontonkan lagi seperti kasus beberapa minggu yang lalu di mana saudara mangkir. Di mana saudara mangkir dengan berbagai alasan tidak hadir ketika Polres sebagai penegak hukum itu melakukan undangan kepada saudara. Sekali lagi tunjukkan, jangan lagi, sekali lagi saya katakan, sekali lagi ayo kita bantu polisi. Saudara, ayo kita bantu polisi untuk mencari kebenaran yang ada. Dengan cara kita hadapin persoalan ini, kita dengan cara kita harus datang. Ya, itu. Dan saya sebagai ketum GB Sakera dan pembina pemangkar, saya tidak akan memberikan tontonan kepada orang-orang bagaimana piciknya saya. Tapi saya akan memberikan kepada orang-orang bahwa Saiful Bahri, ketum GB Sakera, berani untuk menghadapi hukum
dan melakukan pembantahan-pembantahan yang dituduh-tuduhkan dari laporan-laporan yang saudara buat. Dan saya berharap saudara juga bertindak kesatria. Tunjukkan bahwa saya dengan saudara itu adalah kesatria. Tunjukkan bahwa saya dengan saudara itu adalah pejuang. Tunjukkan saya dengan saudara itu adalah seorang aktivis kebenaran. Jangan tunjukkan saya dengan saudara menjadi seorang pecundang. Jangan tunjukkan kepada masyarakat Situbondo bahwa saya dengan saudara adalah orang yang hanya bisa berkoar tapi penuh dengan ketakutan. Jangan tunjukkan. Itu namanya kesatria. Statement saya silakan catat bahwa Saiful Bahri akan memberikan tontonan dan tuntunan yang bagus kepada masyarakat Situbondo bahwa Saiful Bahri itu bukan pecundang, bukan loser. Karena Saiful Bahri akan menghadapi setiap undangan yang diberikan oleh polisi, tidak akan pernah bangkit. Dan saya ajak saudara, dan saya yakin saudara punya keberanian. Saya yakin itu. Saya yakin saudara punya keberanian. Tunjukkan. Jangan dengarkan orang-orang yang mempengaruhi saudara untuk tidak hadir, karena itu akan menjadi presiden buruk terhadap saudara. Itu dari saya. Saya tidak suka menggunakan sindiran-sindiran. Saya ajak saudara karena saya yakin saudara berani. Saya ajak saudara karena saya yakin saudara itu pemimpin sejati. Saya ajak saudara untuk menjadi kesatria yang benar-benar bisa menjadi tuntunan untuk adik-adik kita di bawah. Jangan hanya berkuar-kuar, tapi kita tidak berani menghadapinya. Jangan hanya berani melakukan hak kita melaporkan, tapi kewajiban kita untuk memberikan keterangan kita tidak memenuhinya. Tunjukkan. Saya yakin saudara mampu ke depan. Kita akan tontonkan kepada masyarakat Situbondo bahwa kita adalah orang yang patut ditiru, baik oleh orang anggota kita sendiri maupun masyarakat Situbondo. Sudah, jangan sampai saudara nanti disejajarkan dengan salah seorang anggota LSM Situbondo, LSM Bondowoso, di mana dia menjadi DPO. Jangan, karena saya yakin saudara berani, ya, saya yakin. Saudara berani, tinggal tunjukkan saja. Semoga saja apa yang saya ajak seperti sekarang ini itu akan diterima dengan baik oleh saudara. Dan jangan lagi. Jangan lagi. Kalau memang ingin berdebat tentang hukum, duduk bersama dengan saya. Siapapun. Bagong Sumarsono. Kalau kalian ingin bertanya, kamu memahami tentang duduk dengan saya. Saya tidak pernah ada masalah dengan kamu. Kamu saya bantu ketika kamu pulang dari Singapura. Dan saya tahu, kamu beberapa kali melupakan semua yang pernah saya lakukan. Kami di sini, saya di sini hanya ingin mengajak saudara Nilur untuk menjadi contoh. Saya hanya ingin mengajak saudara Nilur untuk menjadi contoh. Jangan lagi mangkir seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini membuat contoh. Kalau ada yang mau bicara tentang hukum, ayo duduk bersama dengan saya. Saya tantang sekarang atau besok. Yang selalu berkuar-kuar tentang hukum, karena itu akan menjadi penyesatan. Saya tidak akan membahas di sini. Ayo tapi tantang kita live bersama. Karena di sini ada yang berkomentar Bagong Sumarsono, saya ajak sekarang. Bagong, saya ajak sekarang atau kapan hari adakan waktu untuk kita berdiskusi atau berdebat tentang masalah panggilan.
Ya, jangan hanya bisa berkoar-koar, jangan hanya bisa menulis. Ayo kita tunjukkan sejauh mana kamu memiliki pengetahuan. Karena apa? Dengan tulisan kamu bisa jadi itu nanti bisa menyesatkan masyarakat. Saya tidak mau masyarakat Situbondo yang sudah saya berupaya untuk mencerdaskan bagaimana dia taat dengan hukum akan dikacaukan dengan orang-orang yang tidak memahami hukum tapi hanya berani berada di Facebook. Sekarang saya tantang siapapun. Karena apa? Saya marah betul nih. Saya nggak mau masyarakat Situbondo dibodohi dengan orang-orang yang hanya berani berkoar di balik layar. Ayo berhadapan dengan layar. Demikian dari saya. Sekali lagi kepada masyarakat Situbondo umumnya, kepada saudara Lilut khusus, ayo taat dengan hukum. Ayo bantu polisi untuk mengungkap sebuah kebenaran. Ayo bantu polisi penyidik untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dengan cara kita hadir dan tidak mangkir. Jangan bicara tentang hak dan kewajiban. Karena kewajiban kita adalah membuka kebenaran. Kenapa? Karena saudara Lilut dengan saya sama-sama seorang aktivis. Kalau Bagong Sumarsono mempertanyakan itu karena dia bukan aktivis, dia bukan seorang leader, dia bukan seorang pemimpin. Ya, jadi sekali lagi ini ada komentar karena ini komentar di Facebook, saya luruskan. Saya kenal Bagong. Bagong Sumarsono saya kenal. Beberapa minggu dia tidur di rumah saya. Beberapa minggu dia numpang wifi saya. Tapi saya tidak pernah membahas itu. Tapi saya marah ketika dia berusaha untuk menyesatkan masyarakat. Bukan masalah dia tidak menghargai apa yang sudah saya pernah lakukan kepada dia. Ya. Maka saya katakan di sini, saya tidak mempermasalahkan dia melupakan apa yang sudah dia pernah berteman dengan saya. Saya tidak bahas itu, saya tidak masalah itu. Tapi saya akan bermasalah ketika ada sebuah komentar yang dilakukan oleh seseorang yang itu akan menyesatkan masyarakat. Makanya saya tantang Bagong Sumarsono untuk kita membahas secara nyata di dalam forum yang ada. Bagaimana kamu itu bisa memahaminya? Dan ini pesan saya kepada Lilut. Karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat saya kagumi. Saya katakan sejuta kelahiran itu tidak bisa, tidak mungkin. Belum tentu ada kelahiran seperti sosok itu. Maka saya eman. Ini bentuk saya ngeman agar saudara Lilut taat terhadap hukum, membantu proses hukum agar kebenaran segera terungkap. Enak kan? Agar kebenaran secara terungkap. Tidak usah banyak tingkah, Gong, ya, nggak usah banyak tingkah. Tetangga juga sudah tahu. Sekali lagi nih saya ngomong live ini, ya. Kamu ngomong setor modal, kamu udah punya modal mau setor modal. Mana nih modal, Gong? Ayo cak bikin saya tertawa. Ayo, kapan? Sekarang? Ayo kita live sekarang, ya? Atau kapan? Ayo. Ini ada. Saya senang orang-orang seperti ini, saya senang. Ayo kapan? Karena ini butuh masyarakat agar masyarakat. Tujuan saya agar masyarakat itu bisa mengetahui. Tujuan kita, saya bukan menantang karena kemampuan saya, tapi saya mempunyai keinginan agar masyarakat tidak terbodohi. Maka ayo diatur. Kapanpun malam ini juga bisa, ya. Malam ini juga bisa, besok sudah juga bisa, kapanpun juga bisa. Tujuan agar masyarakat segera tahu mana yang bisa mencerdaskan agar kita mempunyai
pengetahuan yang baru. Di live ini, silakan ya, diatur mungkin Pak Waketum ya, diatur, diundang kapan atau ngikutin waktunya Bagong Sumarsono saja, ya. Jadi diikutin kapan, karena ini live, malu kalau tidak dilaksanakan, jadi harus dilaksanakan. Ya, jadi itu saja. Udahlah Gong, saya tahu kamu cukup kapan kita bertemu, kamu mau mengadakan pencerdasan kepada masyarakat, silakan di mana saja agar masyarakat cerdas. Karena saya sedih ketika ada orang yang berusaha untuk mengacaukan masyarakat. Ada orang yang saya beberapa tahun untuk tunduk dan mengikuti arahan-arahan dari polisi agar kita itu bisa menempatkan sesuatu hal, bisa kita membantu polisi, terus akhirnya ada yang berusaha untuk menyesatkan. Makanya saya menantang Bagong bukan dalam artian apa, saya menantang Bagong, siapa tahu saya yang salah, siapa tahu dia yang benar. Makanya ayo, kalau saya hanya berpikir bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, itu harus bersikap kesatria, apalagi seorang pemimpin. Oke, begitu saja dari saya. Silakan dilanjut dalam komentar. Gitu loh. Udah, gak usah banyak ngomong Gong. Kamu tentukan waktunya. Malam ini pun kalau saya bisa meluncur ke kamu minta ke saya, ayo. Atau kamu meluncur ke sini. Live kita. Agar masyarakat paham sesungguhnya dia itu harus taat dengan hukum dengan cara apa. Jadi agar masyarakat mendapatkan pencerdasan. Demikian dari saya. Terima kasih. Tolong untuk tim yang lain silakan berkomunikasi dengan Bagong Sumarsono untuk menentukan kapan dan di mana, karena dia memang orang yang berani, saya katakan. Kita live bersama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya, Bang Ipul. Mohon maaf kepada masyarakat Situbondo. Kami akan memberikan tontonan dan tuntunan kepada kalian. Kami sebagai tim pemangkar akan memberitahukan bahwa bagaimana seorang kesatria sejati itu berhadapan. Akhirul kalam dari saya, Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar.